Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggreni dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Andalas. Saat ini saya berada di lokasi perkebunan Ibu Rifda. Di sini saya akan mewawancara Ibu Rifda terkait kegiatan Ibu tersebut sehari-hari di perkebunan ini. Silakan ikuti saya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Suci Anggraini dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Saya dari Universitas Andalas. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang kegiatan Ibu sehari-hari di kebun, boleh, Bu? Ya, boleh, silakan. Kira-kira udah berapa lama ya Ibu berkebun di sini, Bu? Kira-kira 1 tahun lebih. Yang Ibu tanam di sini apa-apa aja ya, Bu? Terong, daun ubi, ya kadang-kadang sayur kangkung. Sayur kangkung. Itu semua hasilnya untuk dibawa kemana? Untuk bawa ke pasar. Ke pasar. Gini, Bu, dalam bertani ini Ibu mengolah tanahnya itu menggunakan cara yang masih manual atau udah menggunakan alat seperti traktor atau baja atau apa gitu, Bu? Masih manual, masih pakai cangkul. Berapa lama ya, Bu, butuh proses untuk menanam terong, kangkung, atau Ya, kalau terong kira-kira panennya sampai panen sampai 4 bulan udah panen. Kalau kangkung ya 20 hari udah bisa panen. kalau untuk pupuk-pupuknya? Ya, pupuknya kadang-kadang ada pupuk buatan kayak tai ayam kan. Kadang-kadang tambah dengan pupuk-pupuk yang diolah pabrik. Boleh bertanya nggak, Bu, kira-kira untuk cara perawatan tanaman Ibu itu bagaimana ya, Bu? Ya, biasanya yang saya lakukan kayak terong dan sayur lain, penyemprotannya setidaknya 1 kali seminggu, kalau bisa 2 kali seminggu. Cara pemupukannya seperti terong itu, pemupukannya setidaknya sekali sebulan dengan pupuk yang biasanya Ibu gunakan, yaitu pupuk Poska. Kayak kangkung, seperti kangkung, pemupukannya itu setelah 1 minggu tanam, kangkung itu dipupuk dengan menggunakan Poska. Jadi kira-kira 3 minggu atau 20 hari setelah panen, kangkung bisa dipanen. Itu secara berulang kan, Bu? Secara Iya, terus kontinu menerus. ya. Kalau misalnya cuacanya ada hujan berkepanjangan atau misalnya cuaca lagi ekstrimnya, itu kayak penghasilan dari terong, panen buahnya itu bagaimana, Bu? Apakah cuacanya mempengaruhi di sini atau gimana gitu? Soalnya ini kan perkebunan sawit ya, Bu ya. Nah, jadi itu kayak mana, Bu? Mempengaruhi nggak, Bu, cuaca yang kayak gitu sama hasil produksinya? Ya, kalau biasanya kalau cuacanya hujan, biasanya kayak gini hujan ya, hasil panen terongnya melimpah. Kalau kayak sayuran, kalau biasanya cuaca hujan ya kurang bagus lah untuk sayur kangkung, bayam gitu. Tapi kalau untuk terong, kacang panjang biasanya bagus. Baik, Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Terus untuk hasilnya itu cara Ibu menyalurkan, maksudnya memasarkan hasilnya itu bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu pasarkan di toko-toko atau Ibu langsung pergi ke pasar gitu? Ya, untuk lebih hapanya, hasil kebun ini Ibu bawa ke pasar 3 kali dalam 1 minggu gitu. Ya, sebagai tambah-tambahnya Ibu cari sayur yang di luar. Kadang-kadang kan hasilnya nggak mencukupi. Terus untuk biaya berkebunnya bagaimana, Bu? Apakah ada dana dari pemerintah atau dana pribadi atau bagaimana, Bu? Ya, selama ini masih dana pribadi. Kalau dari dana pemerintah kayaknya nggak ada, soalnya kalau dari pemerintah kan harus pakai kelompok tani. Oh, termasuk pupuk juga ya, Bu? Iya, harus pribadi. Pupuknya pupuk kimia atau bagaimana, Bu? Atau ada pupuk tambahan kayak yang organik kayak misalnya kotoran hewan atau apa gitu, Bu? Ya, itulah pupuknya tadi yang saya bilang itu kan pupuknya pupuk dari bahan kimia ada tuh, contohnya Poska. Kalau dari organik ya itu kotoran hewan, ayam. Karena dekatnya ada peternakan ayam ras. Tapi hasilnya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kan, Bu? Alhamdulillah dicukup-cukupin. Baik, Bu, mungkin segitu aja wawancara untuk sekarang ya, Bu. Mudah-mudahan perkebunan Ibu menghasilkan terus, hasil perkebunan Ibu melimpah ruah. Terima kasih.